Halo teman-teman, apa kabarnya semua hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan masih semangat menjalani puasa ya. Hari ini kita masuk di puasa ke-9 ya. Sekarang tanggal 3 Mei 2020. Jadi semoga puasanya masih lancar, masih semangat sampai menjelang buka ya. Nah, sambil menunggu waktu berbuka, teman-teman bisa nih sambil mendengarkan dan menonton video ini. Karena video ini saya yakin bermanfaat banget buat Anda, buat teman-teman semua yang kepingin punya cita-cita untuk kuliah ya di universitas terbaik dunia. Jadi di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman saya yang dulu kami pernah bertemu di Pare. Sudah lama tidak berkabar, tapi dengar kabar dia bisa S3 di Oxford University. Wow, kira-kira seperti apa obrolannya? Dan kira-kira seperti apa sih orangnya? Langsung aja yuk, kita simak videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Mas. Aku sih biasanya teman-teman kalau manggil yang bersangkutan ini Mas James ya. Nama aslinya mungkin bisa disebutkan Jamal, kalau nggak salah namanya ada Jamalnya Muhammad. Dan ada nama apa belakangnya itu nama marga bisa dibilang. Coba Mas silakan. Perkenalkan dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih ya Mas Dion udah ya ngajakin buat sharing-sharing gini. Jadi ya emang sih kalau beberapa teman manggil James, tapi kalau nama aslinya Mukhlis Jamal Musa Hole. Hole itu marga dari Maluku. Jadi emang kan ayah dari Maluku, ibu Jawa, jadinya ya ikut marga dari Malukunya. Oke, tadi Mukhlis Jamal Musa Hole ya? Oke, luar biasa. Oke, teman-teman, saya biasanya sih memang manggil yang bersangkutan ini Mas James ya, Jamal, tapi saya buat akronimnya jadi Mas James gitulah, biar lebih kekinian, biar lebih santai juga. Oh ya, buat teman-teman ini tadi sudah saya sampaikan bahwa beliau ini dulu pernah satu lokasi dengan saya ya, pernah satu kursus bareng. Ya benar, kita ketemunya di Pare ya Mas ya. Jadi di Pare itu tahun berapa ya itu? 2014 kalau nggak salah Mas ya. 2014 awal apa 2004 bukan 2013 akhir. Oh iya, pokoknya dekat-dekat inilah apa erupsi Gunung Kelut itu. Ya waktu itu zaman itu. Nah terus sebenarnya saya sama Mas Jem ini nggak dekat-dekat banget sih dulu, cuman kalau ketemu sering ya ada mutual friends-nya lah, ada mutual friends-nya gitu. Ada mutual friends-nya. Jadi kita sama-sama berguru pada tutor yang sama, yaitu Miss Jun itu, gitu kan. Miss Jun, terus ya saya dikenalin sama Mas Jun, ini loh Jamal gitu. Oh, terus tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Ya beberapa kali sempat ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, terus ternyata nggak tahu selang beberapa tahun kemudian saya kan melanjutkan S2 di UGM gitu ya. Nah, ternyata ketemu lagi sama Mas Jamal. Ya, Mas James ya. Pertemuan kita terakhir aku ingat kita ketemu di McDonald Jalan Kaliurang itu. Oh iya. Ingat nggak? Ya udah lama banget sih. Ya, itu udah lama banget sih, cuman kita terakhir ketemu tuh di situ tuh sebelum sampean ngasih tahu kalau sampean lanjut S3 dan S3-nya di Inggris gitu kan, ingat aku begitu. Alur ceritanya. Oke, baik, seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi Mas James ini adalah rekan saya ya, seperjuangan lah dulu pencari beasiswa, cuman ini yang sukses, kalau saya yang gagal. Bukan belum waktunya. Oke, baik. Nah, ada gilirannya. Benar. Oke, Mas James, saya mau tanya nih, sekarang kesibukannya apa kira-kira Mas James? Ini kan sekarang kita sedang menghadapi pandemi. Nah, posisi sekarang di mana? Terus kesibukannya apa sekarang ini? Nah, jadi sebenarnya kemarin tuh
tahun lalu sih, Desember itu pulang ke Indonesia, niat awalnya untuk penelitian. Karena emang risetnya di Indonesia, terus di tengah-tengah penelitian kok ini heboh yang tentang pandemi. Akhirnya sekarang masih di Indonesia sambil menyelesaikan penelitian, kan kemarin masih ambil beberapa sampel, masih ada yang belum dikerjakan ya, sambil nunggu suasana kondusif, sambil ngerjakan ya, entah sampai kapan itu baru nanti balik ke Inggris lagi. Oke, berarti sebenarnya nggak direncanakan untuk stay lama gitu ya? Ya direncanakan stay sampai Juni, cuma bau-baunya sih extend. Oke, jadi sampai Juni. Tapi kondisi sekarang kan nggak memungkinkan ya, kita nggak bisa memprediksi kira-kira kapan gitu. Itu ibaratnya nggak tahu lah. Nah, oke. Berarti posisi sekarang di mana Mas James ini? Ini lagi di Malang. Di Malang ya? Di Malang ya? Di Malang, teman-teman. Oke. Baik, kesibukannya berarti masih melakukan riset ya, masih melengkapi. Sorry, ini barusan ada iklan, ada kayak orang jualan lewat depan rumah. Gak apa-apa. Namanya juga hidup di kampung. Aku juga sama di sini. Kadang-kadang ada anak-anak lagi teriak-teriak. Itu anakku juga kalau misalnya lagi bete, nangis, ya wis pokoknya gitulah. Ya ini namanya nggak punya studio sendiri ya nggak apa-apa Mas. Oke, berarti riset ya, masih riset ya, mengumpulkan data dan lain sebagainya. Ya, oke. Kalau boleh tahu Mas, penelitian tentang apa sih Mas? Dan mungkin ya nggak usah detail, umum saja apa yang diteliti dan apa gitu. Jadi kan berhubung sekarang kan studinya bidang ekologi ya. Ekologi itu studi tentang interaksi antara bisa antara hewan dengan tumbuhan atau antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Dan kalau untuk penelitian yang sekarang aku kerjain itu tentang dampak dari kerusakan hutan. Jadi kan kita tahu ya kalau hutan di Indonesia itu luas, cuma pada kenyataannya di lapangan tuh hutannya itu semakin lama semakin banyak yang rusak, semakin berkurang. Jadi pengen tahu dampak dari kerusakan hutannya itu seperti apa. Kayak kan hutan itu punya fungsi ya hutan. Kan nggak cuma kumpulan pohon-pohon gitu, nggak ada fungsinya. Nah itu sebenarnya ada fungsinya. Jadi kita melihat gimana sih dampak dari kerusakan hutan ke kehilangan fungsi dari hutan itu. Terus gimana caranya biar hutan itu bisa berjalan beriringan dengan pertanian misalkan. Jadi ya hal-hal seperti itu yang saat ini lagi Oke. Halo Mas James, sebentar ini kayak kalau aku kendala koneksi nih kadang-kadang suka hilang-hilang suaranya. Lancar kok, lancar. Oh, tadi suaranya sempat hilang. Iya, jadi akunya yang nerima jenengan yang kadang-kadang suka itu hilang-hilang. Oke, nggak apa-apa lah. Baik, berarti intinya ingin melihat bagaimana dampak kerusakan hutan terhadap lingkungan gitu ya? Iya, sama cari solusinya biar hutannya tetap terjaga, hutannya tetap bisa dikembalikan, terus tanpa mengabaikan petani di sekitarnya. Oke, baik. Dan itu mengambil data penelitiannya di tempat sampean? Di Sulawesi. Di Sulawesi. Bukan di Jawa ya, tapi di Sulawesi ya? Bukan. Okay. Ada alasan khusus nggak kenapa mengambilnya di Sulawesi gitu? Ya sebenarnya kalau ceritanya panjang sih. Dulu awalnya diajak teman untuk ya kebetulan di sana ada beberapa satwa yang dilindungi dan itu emang unik ada di Sulawesi. Jadi awalnya cuma datang ke sana buat penelitian tentang itu gitu, buat survei awal. Tapi kok setelah ke sana ternyata kayak tempatnya cocok nih buat penelitian lebih lanjut, bisa dikali lebih dalam. Akhirnya mulai sejak 2 tahun lalu penelitian di situ tiap tahunnya. Oke, berarti
Apa bisa dibilang awalnya hanya pre riset aja lah ya, tapi menarik dan dilanjutkan gitu. Iya. Oke, baik. Dulu kalau nggak salah kita pernah sharing-sharing juga. Ada satu kejadian yang membuat Mas James itu kemudian tertarik untuk terjun dalam bisa dibilang dunia hutan-hutan gitu tuh. Ada nggak latar belakang kenapa tertarik dengan hutan-hutan gitu? Ya awalnya sih dari kecil kan suka banget tuh lihat di TV yang kayak dokumenter yang National Geographic, Discovery Channel yang tentang alam-alam gitu kan. Ya dulu tuh kecil tuh bener-bener gitu excited banget gitu yang wah ya, keren ya gitu. Jadi bener-bener yang terus itu kadang lihat buku tentang ensiklopedia tentang alam yang dinosaurus kayak gitu kan. Ya awalnya cuma wah suka gini tapi itu kayak di bawah alam sadar ketertarikan tuh mulai terbangun. Terus habis itu kayak ngeliat ada berita-berita kayak hutan kebakaran, terus habis itu kok ada satwa-satwa yang misalnya kebakar atau yang mereka tuh akhirnya dibunuh, ya hal-hal seperti itu yang kok kayaknya mereka harusnya, misalnya alam tuh harusnya punya apa ya, semacam mereka punya hak yang sama untuk hidup gitu, tapi kok seolah-olah kayak manusia mendominasi. Nah jadi setelah satu kayak ya awalnya itu pas masih kecil, terus habis itu seiring berjalannya waktu kok dilala emang semua mata pelajaran itu nilainya jelek semua kecuali biologi itu lumayan gitu lah. Jadi kayak ya fisika nggak bisa, matematika nggak bisa, bahasa Inggris pas-pasan, enggak beneran serius. Jadi kayak awalnya bahasa Inggris juga nggak menguasai banget ya. Nah iya jelas kayak ya dulu bahasa Inggris ya pas-pasan ya, cuma lebih banyak pakai intuisi gitu, tapi nggak paham grammar tuh enggak sih dulu. Jadi kayak ya mungkin baca tuh tahu, tapi kenapanya seperti itu nggak tahu gitu. Baru setelah ya sering berjalan waktu kan ya kayak misalkan apa ya baru menyadari kalau ini tuh perlu diseriusi gitulah, nggak cuma kayak masa cuma sekedar kasihan, sekedar cuma tapi diem aja gitu ya, akhirnya ya seperti itu akhirnya diseriusi. Berarti emang dari kecil bisa dibilang lingkungannya itu mendukung ya Mas, sampean itu kayak diarahkan suka dengan hal-hal yang bernuansa nature gitulah ya, alam ya secara nggak langsung sih, secara nggak langsung gitu kan, secara tidak langsung baru setelah bisa menentukan sikap, bisa dibilang gitu, aku kayaknya tertarik nih, nggak cuma tertarik tapi mau memperdalam, melakukan aksi lah bisa dibilang gitu. Wow, keren banget. Oke, Mas James, Mas James ini kan sekarang sedang menempuh S3 ya di universitas terbaik, salah satu terbaik di dunia ya, dan tertua di dunia ya, di Oxford University. Tertua di negara berbahasa Inggris sih. Oh, tertua di secara tertua di negara berbahasa Inggris, berarti ya di Inggris, di Amerika, dan juga mungkin di Australia gitu ya. Iya. Oke. Mas James, gimana kabar studinya di Oxford itu? Maksud saya sekarang sudah semester berapa tahun lagi sampai lulus gitu? Jadi kan kalau kemarin mulai studinya, kan kebetulan ini program S3 ya. Jadi kalau di Inggris itu S3 itu kisaran 3-4 tahun. Cuma rata-rata 4 tahun sih yang di sana. Terus kan kemarin mulai studinya Oktober 2018. Berarti sekarang ini udah tahun kedua. Tahun kedua. Oke, berarti kan Oktober nanti 2 tahun persis ya? Iya. Okay. Cuma kan kalau di sana karena nggak ada, kalau untuk S3 itu memang nggak ada kuliah gitu, nggak ada yang kuliah di kelas, tapi ada beberapa kayak misalnya training atau courses yang mau diambil tuh bisa, cuma nggak wajib. Jadi mulai pertama itu langsung penelitian, langsung kayak nyusun metode penelitian itu seperti apa, terus struktur dari
disertasi itu seperti apa, langsung mulai penelitian. Jadi kita datang di Oxford, ujuk-ujuk itu langsung neliti gitu Mas, bisa dibilang. Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Waduh, itu kalau nggak punya bekal ya bingung juga ya di sana ya. Ya itu makanya kayak di sana ada beberapa kayak training atau course yang disediakan bagi yang membutuhkan gitu. Jadi kalau butuh ya ngambil, kalau sama supervisor dibilang kamu nggak usah, ya udah nggak usah ngambil. Iya. Wah, kalau aku pribadi gimana ya ngebayanginnya, aduh, di tengah keterbatasan bahasa Inggris gitu kan. Okay. Tapi ya awalnya gitu sih, awalnya juga kayak sempat khawatir atau kayak minder kan. Kayaknya tuh sejauh ketemu mahasiswa sana itu kayak nggak ada mahasiswa yang bahasa Inggrisnya lebih jelek dari aku. Jadi kayaknya aku satu kampus ini apa bahasa Inggrisnya paling jelek sendiri ya gitu. Tapi ya mereka paham kalau ya orang asing, mereka appreciate kayak usaha-usaha yang udah sampai sana gitu loh. Dan ya mereka tahu kalau meskipun bahasa Inggrisnya kurang, ya mungkin ada kelebihan di tempat lain atau gimana gitu. Jadi ya yes, sampai sekarang masih minder sih, tapi pelan-pelan. Ya, tapi emang kayaknya kita juga memperlakukan hal yang sama kok sama orang asing. Misalnya kalau ada orang asing yang kita ya bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia, kita aja udah bisa mengapresiasi banget kan gitu, kayak bagus ya bahasa Indonesia ya, meskipun sekaligus misalnya masih terbata-bata, tapi kita tuh sebagai native-nya langsung gitu kayak kita kan kayak kita kadang nggak terlalu mempermasalahkan kan, misalkan mereka bener. Masih terbatas, ya nggak apa-apa kan, masih ya mungkin masih belajar atau gimana. Ya benar-benar juga, sudut pandang itu kayaknya perlu deh buat memotivasi kita ya untuk bisa dibilang mau ya jangan minder gitu ibaratnya. Oke. Itu emang kalau masalah minder tuh banyak itu ya aku sendiri juga ngalamin gitu, kayak yang masih minder, kok bisa nggak ya kok kayaknya susah gitu ya. Itu semua orang mesti ngalamin gitu, cuma tinggal gimana caranya nyikapinnya. Sebentar, saya review dulu. Mas James ini kan sekarang S3 ya sudah ya. S1-nya dulu di UGM kan kalau nggak salah. Di biologi ya? Di biologi. Oke, terus S2-nya di Jepang ya kalau nggak salah. Di Jepang, iya. Hokkaido. Di Hokkaido University. Hokkaido University, dan sekarang S3 di di Oxford University. Kan bisa dibilang nih start point-nya aja itu udah tinggi loh. Sampai S1 aja UGM gitu. Ibaratnya S2 naik lagi tuh, naik kelas lagi ke tingkatan Asia. Terus S3 naik tingkatan lagi sampai ke level dunia bisa dibilang ya, Eropa. Nah, itu sampean sendiri gimana Mas ngerasainnya? Apa yang sampean lakukan sih bisa sampai kayak gitu loh? Nah, sebenarnya ya kalau setelah menjalani ya proses dari dulu di Jogja, terus di Jepang, terus ke Inggris tuh kan ketemu orang macam-macam nih ya. Karena itu sebenarnya latar belakang kampus kita dari mana itu nggak ngaruh gitu sebenarnya. Nggak ngaruh. Lebih ke menurutku nggak ngaruh. Bahkan ini ekstrimnya ya, ada salah satu teman dia sama sekali nggak S1, jadi dia dulu SMK, terus kerja, terus langsung ke Oxford, itu kayak ngambil program diploma, terus S2, terus sekarang udah S3, udah mau selesai. Itu tanpa S1. Wow. Itu ada kayak gitu. Orang Indonesia? Apa orang Indonesia. Oh. Jadi kayak gitu ada gitu kan. Terus kayak teman-teman dari yang negara-negara lain pun juga dari yang kampusnya beragam, yang ada ya kampus itu ya, itu juga ada. Jadi sebenarnya kayak dari pihak sananya itu yang menyeleksi berkas, mungkin nggak terlalu mungkin melihat kampusnya dari mana, tapi terlepas dari itu pasti melihat dari sisi personalnya gitu. Personal ya. Jadi kayak menilai dari individunya seperti apa, terlepas dari latar belakang dulu sekolah gimana, asalnya dari mana, itu kadang nggak terlalu dilihat gitu. Jadi itu yang akhirnya menyadarkan kayak sebenarnya itu mental inferior yang perlu sedikit demi sedikit dikurangi gitu, kayak aku kan
Misalkan Dari aku kan kampus apa gitu ya? dari kampus ini emang bisa ya ke sana gitu. Ya kalau misalkan memang punya keinginan, terus punya track record yang baik ya, kenapa enggak gitu. Bener. Oke, benar-benar berarti intinya hilangkan tuh mental-mental inferior buat kita jadi Ya. superior gitu ya. Jadi sekalipun Ya saya sebenarnya kayak ya setelah kemana-mana kayak ya orang itu macam-macam, kayak di Inggris pun meskipun orangnya native bahasa Inggris tapi ya belum tentu yang dia itu benar-benar paham tentang materi atau apa, ya karena masalah bahasa aja kan bedanya. Oke. Dia belum tentu ngerti gitu ya subjek tertentu, cuman dia keunggulannya dia ngerti bahasa aja gitu kan. Itu Iya. ya maksudnya ya. Iya. Oke, baik. Wah, luar biasa nih teman-teman yang punya semangat untuk lanjut S2 atau S3 di luar negeri. Wah, ayo ya, jangan takut ya Mas ya, coba aja Mas ya. Iya. Insya Allah kalau memang bersungguh-sungguh pasti ada jalan gitu lah. Ya aku pun sebenarnya dulu juga termasuk orang yang kayak istilahnya takut gitu, jadi makanya kenapa kayak dulu tuh ya pelan-pelan S2 ke yang nggak usah bahasa Inggris dulu kayak gitu-gitu, jadi nanti sambil belajar bahasa Inggris baru nanti. Tapi sebenarnya ya tiap orang kan punya caranya masing-masing ya. Ada yang kalau misalkan mau apa ya, misalkan bahasa Inggris nggak masalah, mungkin bisa langsung nyoba atau gimana gitu. Oke, Mas bisa diceritain nggak Mas gimana tuh? Ya mungkin umum saja proses sampean bisa sampai masuk ke Oxford itu gimana?